I just had to let you know you're Baik, perkenalkan saya Talita Taisal Sabila dengan NIM 2405176014. Di sini di bagian awal kami memulai dari upload dataset ke Google Colab. Dataset yang kami gunakan itu berasal dari Kaggle, yaitu data tentang aktivitas belajar siswa seperti kehadiran, akses materi, dan diskusi. Setelah itu, data kami tampilkan yang untuk melihat secara umum isinya itu seperti apa supaya tahu data yang akan digunakan itu gimana. Di sini ada dilihat data awal. Nah, ini data yang paling pertama, data umumnya. Selanjutnya di sini kita cek dataset untuk memastikan datanya udah siap digunakan. Misalnya, melihat tipe data dan memastikan tidak ada data yang kosong. Contohnya seperti ini. Kemudian setelah itu kami melakukan encoding data. Encoding data itu seperti apa? Dia mengubah data yang masih berbentuk teks menjadi angka. Ini tuh penting karena algoritma machine learning itu tuh cuma bisa membaca data dalam bentuk angka. Ini contohnya. Nah, setelah selesai dari sini, data itu udah siap untuk masuk ke proses berikutnya, yaitu pembuatan model menggunakan decision tree yang kita sudah pilih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Audia Liva Melisa. Jadi di sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya dari penjelasan teman saya sebelumnya. Jadi pada tahap ini kita akan melakukan proses data splitting. Nah, di sini pembagian dataset akan menjadi data latih dan data uji. Di sini saya menggunakan fungsi train test split dari library Skirm. Ini. Nah, yang pertama kita akan memisahkan fitur dan targetnya. Yang X ini berisi seluruh kolom kecuali kelas, dan Y berisi kolom kelas sebagai label. Lalu, kemudian datasetnya itu dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Nah, parameter random sample 2 itu digunakan agar hasil pembagian datanya itu konsisten setiap kali kode dijalankan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan training menggunakan algoritma tree decision tree classifier. Nah, di sini akan dibuat model dengan parameter max divide, yang artinya kedalaman maksimum pohon itu dibatasi sampai 5 level untuk menghindari overfitting dan random stage untuk menjaga konsistensi hasil. Nah, kemudian model ini dilatih menggunakan data training dengan perintah model fit, X, train, dan Y train. Nah, hasil outputnya itu akan ditampilkan menunjukkan bahwa model decision tree berhasil dibuat menggunakan parameter yang telah digunakan. Sekian dari penjelasan saya, lanjut ke penjelasan teman saya. Di sini saya Nurul Mustika Sulaiman akan melanjutkan ke bagian evaluasi. Nah, setelah model selesai dilatih, di sini kita akan masuk ke tahap evaluasi untuk melihat seberapa bagus kinerja model dalam memprediksi performa akademik siswa. Nah, di tahap ini itu penting. Kenapa? Kenapa penting? Karena di tahap ini kita bisa tahu apakah modelnya itu benar-benar paham data atau enggak. Jadi bukan cuma sekedar hafal dari data latihannya aja, tapi ini benar-benar paham dari datanya langsung. Nah, dari hasil pengujian, model ini memiliki tingkat akurasi berupa 84%. Yang artinya di sini bisa kita lihat bahwa sebagian besar prediksi yang dibuat itu sudah cukup tepat dan bisa diandalkan. Nah, walaupun sudah tepat dan masih bisa diandalkan, itu masih ada sedikit kesalahan dari data yang bisa diperbaiki ke depannya supaya hasilnya bisa lebih maksimal.
Nah, selain dari akurasi, kami juga memakai confusion matrix. Nah, di sini juga bisa dilihat confusion matrixnya. Nah, confusion matrix ini untuk melihatkan hasil prediksi dengan lebih detail. Nah, di sini kita bisa tahu beberapa banyak prediksi yang benar dan beberapa prediksi yang meleset. Di sini bisa dilihat lagi matriksnya. Jadi bisa dilihat di sini kita bisa lebih paham di bagian mana model yang masih sering salah dan masih perlu ditingkatkan kembali. Nah, agar teman-teman dan Bapak lebih paham, di sini juga kami menampilkan visualisasi decision tree. Nah, di sini sudah ada decision tree. Dengan visual ini, kita bisa melihat alur bagaimana model bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. Jadi, keputusan tidak cuma dilihat dari satu sisi saja, tapi di sini bisa dilihat bagaimana perjalanan dari keputusan itu memiliki hasil. Jadi kenapa model ini bisa sampai ke keputusan tersebut. Nah, dari analisis yang dilakukan, ternyata bisa dilihat di sini. Faktor yang paling berpengaruh adalah kehadiran siswa itu sendiri. Semakin rajin hadir, biasanya performa akademik siswa juga lebih bagus. Selain itu, di bagian e-learning juga punya pengaruh besar, seperti seberapa sering siswa membuka materi, ikut diskusi, dan berinteraksi di platform belajar tersebut. Sebagai kesimpulan yang bisa kita ambil, siswa yang aktif baik di kelas maupun di e-learning itu biasanya cenderung mempunyai hasil belajar yang lebih baik tergantung tingkat keaktifan mereka. Dan juga meningkatkan kehadiran dan keaktifan belajar bisa jadi kunci penting untuk meningkatkan prestasi akademik dari siswa. Baik, itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're